Banyak pebisnis dan marketer yang berpikir bahwa bisnis itu adalah sekedar adu bagus feature gitu ya. Makanya orang habis itu lomba-lomba bikin, aduh produk gue harus lebih bagus, lebih advance, inovasinya baru dan lain sebagainya. Tapi gimana kalau produk yang dibikin udah kalah bagus gitu ya? Apa tuh habis itu, wah ya udah deh nggak usah masuk ke market gitu, nggak bisa dijual, kalah nggak juga gitu ya. Fakta bahwa selalu ada langit di atas langit. Artinya selalu ada produk yang lebih bagus, bikin manusia tuh akhirnya juga punya rasa puas. Rasa puas manusia itu terbatas di satu sisi tapi tidak terbatas juga gitu ya. Kita mau lebih gitu tapi kita juga untuk hal-hal tertentu, untuk momen-momen tertentu cukup ya cukup gitu ya. Karena kita sadar selalu ada yang lebih bagus, selalu ada yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih baik, lebih pintar, lebih sabar, dan lain sebagainya. Dan bahkan kita pun mengakui ya pasangan kita masing-masing itu bukan yang paling serba paling gitu ya. Bukan yang paling cantik, paling ganteng, paling pinter, paling baik, paling kaya, paling sabar, paling pengertian dan sebagainya. Enggak lah. Ada, kita sadar bahwa ada orang yang lebih dari dia, tapi lalu kenapa kita bisa stay sama dia? Secara logik sebenarnya jawabannya adalah dia good enough buat kita. Nah, secara emosional dia cukup nyaman buat kita. Bisa secara tangible artinya wah dia tuh ngerti gue banget gitu kan. Dia bisa nerima apa adanya gitu ya. Tapi bisa juga sesuatunya ini intangible gitu ya, nggak bisa dijelasin gitu ya. Tapi ketika nggak ada, kerasa ada yang hilang gitu ya. Ini perasaan udah bermain gitu, begitu putus dan dapat gantinya yang penampilan dan sifatnya mirip pun, belum tentu kita bisa move on dengan cepat karena ada sesuatu yang udah, kalau ketika udah bawa perasaan udah udah nyaman gitu ya, susah untuk lepas gitu ya. Nah brand pun juga begitu. Ada yang nggak bisa dijelasin, ada yang bisa dijelasin gitu ya, dan itu nggak mudah. Nah fakta ini punya konsekuensi. Yang pertama, produk bagus pun nggak selalu bisa ngerebut konsumen sebelah. Kenapa? Karena bahkan ketika konsumen sebelah udah tahu produk kita bagus gitu ya, iya gue tahu sih produk lo bagus, tapi aduh gue udah cukup deh sama yang ini, kan mereka bilangnya gitu ya. Jadi bahkan lebih bagus itu nggak berarti bikin orang selalu mau gitu ya. Nah, yang kedua, konsekuensi kedua adalah bisnis dan marketing juga harus bangun keterikatan beyond logic. Bukan cuma hitung-hitungan, oh dia lebih bagus, oh dia lebih murah, dan lain sebagainya gitu ya. Disinilah brand bisa ambil peran gitu ya. Ya kalau kita lihat lagi, balik lagi ya, brand yang kita punya sekarang gitu, apakah ini terbaik? Nggak juga. Pasti ada yang terbaik. Paling nggak ada sisi-sisi di mana brand kita kalah gitu ya. Contoh misalnya kalau yang saya lihat ya iPad deh gitu, saya punya iPad. Apakah iPad bagus? Harganya lebih mahal udah pasti dibanding tab lain gitu kan. Feature mirip-mirip lah sama yang lain, kita nggak bisa terlalu bedain juga gitu. Pilihan aplikasi lebih sedikit dibanding Android gitu ya. Terus spek, nggak bisa terlalu dibedain gitu kan, mirip-mirip, dan yang sekelas pun juga ada dengan harga lebih murah. Jadi dan bahkan integrasi dengan device lain relatif lebih terbatas dibanding Android yang lebih banyak device-nya gitu kan. Tapi UX-nya udah biasa, bikin saya udah biasa, jadi udah enak deh, desainnya juga bagus dan bikin bangga gitu ya. Nah jadi balik lagi secara logik iPad itu seharusnya nggak punya modal untuk sukses, tapi pada akhirnya dia sukses gitu ya. Jadi jelas brand punya peran di sini. Orang bilang bahwa brand itu harus bangun karakter, tapi lalu banyak brand owner udah bangun karakter kok masih masih nggak berhasil, masih gitu-gitu aja. Nah problemnya apa? Problemnya tuh gini. Karakter yang dibangun sama banyak brand owner itu kebanyakan nggak manusiawi, terlalu egois gitu kan. Bukan berarti kita naruh hal-hal yang jelek, yang kejam, jahat, tega. Enggak, kita nggak akan taruh brand personality itu di brand kita ya. Tapi lebih kayak nggak realistis saja. Biasanya kita naruh segala sesuatu yang bagus-bagus gitu ya. Approachable, brand kita tuh approachable, inovatif, kita trustworthy, transparan gitu ya, fun gitu ya. Terus jeleknya di mana? Semuanya sempurna gitu ya. Akhirnya orang nggak bisa bayangin dan too good to be true. Dan ketika orang nggak bisa bayangin, akhirnya ya udah gitu loh. Connectionnya susah dan orang nggak bisa bener-bener ngebangun connection di otak gitu. Nah ada satu stand up comedian yang menurut saya kita harus belajar banyak dari sini gitu ya. Dia bukan orang marketing, dia orang data. Tapi dia ngerti banget gimana bangun karakter atau alter persona ya, yang menarik gitu ya. Namanya Uncle Roger. Ini favorit anak saya yang kedua gitu ya. Nama aslinya tuh Nigel Eng, nih orang Malaysia, terus habis itu kuliah di Inggris atau di mana gitu ya kalau nggak salah. Terus habis itu ya udah, terus dia bikin video-video, dia juga stand up comedian dan lain sebagainya. Nah yang dia bangun apa? Dia bangun dirinya dia di depan layar
itu sebagai si Uncle Roger ini adalah karakter paman stereotype orang-orang Asia gitu ya, orang-orang yang logatnya Singapura gitu, yang Ken lah gitu kan. Terus habis itu ada sisi sok taunya, ada agak kaku-kakunya, ada sisi bijaksananya juga, tapi ada sisi open mindednya juga. Ada sisi grumpy-nya, marah-marah gitu ya, tapi ada sisi funny-nya juga gitu ya. Lalu dia selip-selipin joke anak-anak muda gitu ya untuk jadi unpredictable. Overall ini tipe paman yang akhirnya bisa jadi omongan karena both positive and negative way gitu ya. Tapi negatifnya bukan sesuatu yang fatal, tapi orang selalu bisa nemuin, wah dia lucunya gini, dia serunya ini, tapi ada, wah dia nggak serunya ini gitu. Nah, kenapa ini bisa berhasil gitu ya? Apa yang bagus dari si personanya Uncle Roger? Anyway, kalau belum tahu Uncle Roger itu siapa, search di Google atau di YouTube gitu ya, itu keluar fotonya banyak ya. Tapi yang pertama adalah si Nigel Eng ini bikin Uncle Roger ini sebagai karakter yang relatable. Sebagian besar orang Asia itu bisa relate dengan sosok kayak gini. Orang dengan karakter ini itu bisa banget kebangun. Somehow pernahlah ketemu sama sosok kayak begini, entah secara langsung, entah gue tahu nih omnya temen gue kayak gini nih, atau cuma dalam sekedar cerita-cerita film atau apapun itu ya. Sehingga buat orang gampang untuk dibayangin dan diingat. Karena familiar, akhirnya otak manusia, otak audiens pun diajak berpartisipasi gitu ya, untuk predik, kalau situasinya gini, orang kayak gini akan begini nih gitu ya, dan juga untuk confirm, wah iya banget nih dia begini banget nih gitu ya, anjir nih bener banget lagi sampai ngomong gitu ya. Nah, relatability ini punya dampak besar ke gimana otak kerja ya, karena otak selalu berusaha untuk sense making dari apapun yang diserap sama otak gitu ya. Masalahnya kalau terlalu baru, kalau karakter yang dimunculin itu terlalu baru, nggak pernah ada nih di dunia, terus akhirnya ya jadi susah untuk ngebayangin dan susah untuk butuh proses untuk nanam lagi memori tentang ada karakter yang kayak gini gitu ya. Kalau terlalu sama yang lain juga di-ignore juga, nih gue udah tahu gitu ya. Jadi Uncle Roger ini kombinasi, orangnya masih muda. Kita tahu si Nigel ini cuma impersonate dia gitu ya, tapi apa yang di impersonate ini benar-benar realistis banget dan relatable banget gitu ya, dan otak kita dipancing untuk connecting the dot gitu kan. Dan ini karena si relatability itu tadi yang mancing itu tadi gitu, hasilnya lebih banyak bagian otak yang akhirnya teraktivasi, dan ketika bagian otak lebih banyak yang teraktivasi ketika terekspos dia, akhirnya kita lebih gampang teringat, lebih gampang ke-recall, dan hasilnya positif gitu. Karakternya tuh kita bisa ingat dan wah khas banget. Yang kedua adalah konsisten gitu ya. Si Uncle Roger ini konsisten, dia pakai kostum yang selalu pakai kaos berkerah warna orange gitu ya, dimasukin ke celana bahan gitu ya. Tipikal om-om, paman-paman di Singapura gitu ya. Potongan rambutnya pun sesuai gitu ya. Dan dia selalu konsisten di kategori tertentu, yaitu dia selalu komentarin video-video masak chef terkenal dan lain sebagainya. Nah, konsistensi ini sebenarnya kan kuncinya memori ya. Jadi memori terbentuk dari repetisi, dari pengulangan. Semakin kita konsisten terhadap apapun, semakin gampang otak untuk mengasosiasikan sosok ini dengan dengan satu asosiasi tertentu gitu, fokus dan clear gitu. Nah, terus yang ketiga adalah linggo. Ini adalah soal bahasa-bahasa yang dipakai. Kayak dulu Kaskus tuh terkenal dengan banyak linggonya, yang ngomongin cendol, bata, gansis, itu dia duluan, Pertamax gan gitu ya. Tapi suka nggak suka, bahasa itu kasih identitas ya. Dulu ada bahasa gaul, ngomong akika, ngomong cucok, bo, dan lain sebagainya yang ya terkesan agak-agak kebanci-bancian gitu ya. Tapi itu identitas gitu. Kalau bahasanya gitu dia agak-agak gaul tapi agak-agak melambai kali ya gitu ya. Sekarang ada lagi bilang dia anak Jaksel. Dilihatnya dari apa? Ngomongnya selalu di slip-slipin bahasa Inggris. Iya, gue tuh sukanya makan pagi, which is gue ada which is-nya gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi bahasa itu juga jadi identity, linggo itu identity. Terus ada lagi yang ketiga tuh sekarang yang lagi rame juga, British accent gitu ya, ngomong of water gitu kan, jadi ngomong bottle of water itu jadi of water gitu. Jadi kayak terus ya cuma untuk senang-senang aja atau apa gitu, tapi ya itu tadi ini juga ngebangun identitas gitu. Terus ada lagi Singlish gitu yang ya Ken lah gitu kan, yang kayak gitu-gitu tuh. So bahasa-bahasa gini tuh ngebangun identitas. Nah, Uncle Roger tuh manfaatin ini banget, aksen Singlishnya gitu kan. Tapi yang lebih powerful lagi,
dia bikin berbagai macam vocabulary atau linggonya sendiri gitu ya. Dia bilang Weijo itu adalah video gitu kan. Terus dia ngomong haya tuh artinya aduh kok gitu sih gitu loh. Ada lagi bahkan dia bilang fuyo gitu kan, itu adalah ih keren gitu loh. Ini linggo yang dia bangun yang akhirnya itu jadi identitas dan jadi kebanggaan sendiri kalau orang mengulanginya, niruinnya karena ngerasa cool gitu ya, ngerasa beda dan dia suka diasosiasikan, orang-orang audiens suka diasosiasikan dengan ini dan karakternya pun kebangun dari sana. Terus habis itu selanjutnya si Uncle Roger ini juga menggunakan supporting karakter gitu ya dalam berbagai macam kontennya dia. Jadi dia punya 2 supporting karakter yang selalu disebut. Yang pertama itu yang paling sering itu Jamie Oliver. Ini chef terkenal ya. Ini posisinya sebagai victim, dibully terus sama dia musuhnya ya. Dan selalu dijadiin contoh jelek. Kalau jelek-jelek, wah jangan ikutin Jamie Oliver lah dan sebagainya gitu ya. Ngegambarin sesuatu yang nggak oke. Dan ya pokoknya jangan ditiru deh gitu kan, ini nggak oke gitu ya. Awalnya sebenarnya gara-gara si Jamie Oliver ini masak makanan Asia yang keluar dari pakem gimana cara masakan Asia dimasak gitu. Terus habis itu si Uncle Roger ini nggak happy, terus dia bilang wah ini ngawur gitu, dan akhirnya mereka jadi kayak Tom and Jerry ya, tapi dari sisi si Uncle Rogernya gitu. Nah tapi ini dibawa terus gitu dan akhirnya jadi konsisten, jadi ada cerita dari sana. Terus yang kedua, sosok kedua tuh Auntie Esther. Auntie Esther ini sosok idaman gitu ya. Kayak Donald Bebek gitu ya, punya si Daisy ini sosok idamannya. Ini juga sama gitu loh. Jadi si Uncle Roger juga punya sosok idaman namanya Auntie Esther gitu ya. Ini orang yang disukain dan sering digenitin gitu ya. Dia chef juga dari Asia, tampangnya Asia tapi tinggal di Amerika ya kalau nggak salah gitu ya. Dan ini idamannya dia banget. Nah, benefitnya apa pakai supporting karakter ini? Yang pertama bangun drama. Karena jadi ada story. Dan storynya pun konsisten, dia lagi. Terus habis itu kita bisa nebak, otak bisa akhirnya anticipate, predict gitu ya. Otak terlibat aktif lagi gitu kan, untuk wah ini kalau di ini bakal gini nih, ini kalau itu bakal gitu tuh gitu kan. Ada aja yang berulang yang bikin itu tadi, terus orang jadi oh nih kalau gini nanti ujung-ujungnya gini nih gitu kan. Dan balik lagi ketika lebih banyak yang terlibat, otak akhirnya lebih diingat, lebih gampang di recall gitu ya. Nah terus habis itu yang juga penting adalah si karakter Uncle Roger ini genuine tapi punya flow. Itu penting banget. Uncle Roger itu dengan segala gesture dan perkataannya tuh otentik banget, genuine gitu ya. Bener ini dibuat-buat karena ini emang impersonate gitu, tapi totalitas banget impersonationnya gitu ya. Dan kita bisa bayangin di real life nih ada orang kayak gini. Jadi berasa otentik dan walaupun ini impersonate, tetap kualitasnya lebih bagus dibanding ketika kita bikin sesuatu dari scratch yang orang nggak bisa relate gitu ya. Nah menariknya adalah Uncle Roger ini nggak takut untuk punya flow. Dia punya 2 flow setidaknya ya, yang dominan banget. Yang pertama jutek gitu ya. Ada kayak ada video dia lagi jadi jadi pelayan sebuah restoran kecil gitu ya. Terus habis itu ada orang mau beli makanan tapi nggak mau pakai kacang karena gue alergi sama kacang. Terus sama dia dijutekin gitu, why are you so weak gitu kan, hospital nearby, we're Asian, afraid of earthquake, flood, tapi kita nggak takut sama kacang. Kenapa lo takut sama little brown thing like peanuts gitu kan, dan lain sebagainya. Nah jadi itu dibawa sama dia dan ya nggak apa-apa, ngalir sebagai semakin memperkuat lah karakternya, memang begitu. Yang kedua jahil gitu ya. Kayak ada contoh dia lagi jadi di videonya dia lagi jadi pelayan restoran kecil, terus habis itu ada konsumen cari roasted pork gitu ya. Roasted pork itu kan babi ya gitu kan. Terus habis itu di ujungnya ditanya, is this halal gitu kan. Terus dia bilang, hah? You ask whether this is halal gitu kan. Ya babi udah pasti nggak halal. Terus dia bilang enggak ini halal gitu. Jadi ada jahilnya gitu. Atau yang kedua dia juga pembela garis kerasnya MSG ya, micin gitu ya. Dia selalu ngebela-bela chef yang pakai MSG dan ngebully orang-orang yang nggak mau pakai MSG gitu. Bahkan dia bikin MSG itu kan monosodium glutamat ya, tapi dia bikin kepanjangan sendiri namanya make shit good gitu ya. Jadi bahkan sampai dibikin gitu aja. Slangnya agak kasar tapi ya buat anak muda, buat target marketnya ini jadi twist dan jadi karakternya yang akan semakin kuat gitu ya. Dan ini hal yang banyak brand nggak berani, yaitu banyak brand owner bikin karakter super baik
semua hal baik dikumpulin di satu karakter ini, nggak ada flow, nggak ada kelemahannya. Padahal justru ini yang bikin punya rasa gitu ya. Sama kayak kenapa cewek lebih banyak suka sama bad boys gitu ya. Sama juga kenapa pemeran utama di film juga bukan sosok yang sempurna, pasti ada sisi bandelnya. Film apapun gitu, Top Gun lah, apapun lah, film-film Hollywood dan film lokal itu pasti ada sisi bandelnya. Karena justru flow itu yang membuat jadi ada drama, dan drama itu yang akhirnya membuat jadi punya rasa. Nah, brand gimana? Apa yang brand bisa belajar dari sini? Gitu kan? Yang jangan dilakuin gitu ya. Yang sekarang pada kenyataannya banyak dilakuin dan harusnya jangan adalah yang pertama, egoistik non relatable. Itu apa sih gitu ya? Bikin sesuai maunya yang punya perusahaan gitu, tapi orang nggak bisa bayangin gitu ya. Semuanya dimasukin yang bagus-bagus, tapi nggak ada di kehidupan sehari-hari, orang nggak bisa relate gitu ya. Akhirnya susah dikenalin, sulit diingat, dan sulit di-recall gitu ya. Nah, terus udah gitu yang kedua, inkonsisten gitu ya. Apapun yang dilakuin nggak di-own, berubah terus, nggak konsisten, akhirnya nggak dikenalin gitu ya. Ini terjadi mostly karena nggak genuine, akhirnya ya berubah-berubah terus dan akhirnya sulit untuk mempertahankan konsistensinya. Yang ketiga adalah super perfect creature, itu tadi ya, semuanya dikumpulin jadi satu gitu ya, sesempurna mungkin gitu, nggak ada cacatnya gitu, akhirnya jadi nggak seru gitu ya. Karena itu tadi gitu, nggak ada drama gitu kan. Padahal di film-film superhero aja selalu ada dramanya, ada kalahnya gitu ya. Superman kalah dulu sampai diopname dan lain sebagainya gitu kan. Jadi nggak bisa kita ngebangun karakter yang super sempurna. Terus selanjutnya lagi adalah kesalahan seputar linggo gitu. Biasanya either nggak berani untuk bikin linggo sendiri, atau nggak kepikir bikin linggo gitu ya. Atau kalau bikin pun linggonya nggak asik gitu ya, nggak pas gitu, so asik lah, nggak bisa diterima sama audiens, sehingga kalau bahasa Betawinya jengah gitu ya, kalau bahasa Jawanya tuh wagu gitu ya, nggak roll out of the tongue gitu ya, kayak apa ya, nggak bikin bangga gitu, dan akhirnya nggak dipakai gitu karena aduh kok ya ini biasanya gara-gara nggak ngerti audiensnya gitu ya, akhirnya ya udah. Nah, padahal harusnya syukur-syukur linggo ini bisa diciptakan datang dari mereka gitu loh. Jadi bukan dari si platformnya gitu, atau dari brandnya gitu ya. Nah, terus habis itu yang terakhir adalah akhirnya karakternya nggak keluar gitu ya. Karakternya itu serba nanggung gitu. Padahal kita ingat apapun, kita selalu ingat apapun tuh yang paling gitu ya. Kalau dulu zaman sekolah kita ingat yang paling cakep, yang paling jelek, yang paling bandel, yang paling baik, dan lain sebagainya. Ini tengah-tengah gitu loh, nggak kesana nggak kesini, dan nggak salient pula gitu ya. Jadi akhirnya susah. Nah, kita harus bisa belajar dari beberapa brand yang berani ngebangun karakter dengan baik ya, dengan contoh si Burger King ya, yang usil tapi kreatif, atau si Harley Davidson yang rebellious gitu ya, atau si Apple yang kreatif, stylish, challenging status quo, dan sebagainya gitu. Jadi menarik banget bahwa ketika ngomongin brand karakter, bahkan orang marketing pun, orang brand pun bisa belajar banyak dari orang-orang non marketing kayak Uncle Roger ini, yang menurut saya kayak brilian banget sih gimana dia ngebangun karakter Uncle Roger itu.